Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Jadi kan tahun 2024 makin deket kan ya. Nah, Iya. lagi panas-panasnya nih, bener-bener kan tuh kayak lagi hot-hotnya gila. lah kan. Bener. Apalagi menjelang Pilpres gitu kan, udah ada beberapa nama nih yang muncul buat jadi cawapresnya Pak Anies Baswedan gitu. Loh, kenapa Pak Anies dulu yang dibahas nih? Nah itu dia pertanyaan gue. Ya katanya kan cepet-cepetan gitu kan. Nah, belakangan nih nama putri presiden keempat Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Ibu Yeni Wahid nih yang muncul ke permukaan. Wah ada yang baru nih. Yang baru nih. Terus gimana Beb? Nah, tapi pas ditemui nih di Fishpol UGM, Bu Yeni Wahid nih kayak masih no comment gitu lah. Waduh. Nggak mau komentar banyak gitu. Ya tanyain aja sama yang mengajukan gitu katanya. Aduh, wah. Tapi gue denger ya, katanya ya Bu Yeni ini ya komunikasi lah sama semua parpol. Jadi ya belum pasti juga. Gimana nih? Belum Ya, pasti nih. masih ngambang ya, Wak. Kalau PDIP kan katanya infonya nih udah nyerahin beberapa nama tuh buat jadi wakilnya Pak Ganjar kan. Ada mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Cuman ya nggak tahu ya, correct me if I'm wrong gitu. Diumuminnya sih September katanya gitu. Jadi ya masih misteri nih ya. Tapi lu tahu nggak sih infonya nih? Pak Anies nih mau ngumumin cawapresnya tuh belakangan katanya. Ya waktu itu ya yang gue baca kayak PKS nih mempersilahkan Pak Ganjar sama Pak Prabowo ngumumin duluan gitu. Katanya sih ya mau ngasih surprise gitu, surprise gitu. Katanya ya yang akhir-akhir itu selalu tak terduga. Kayak katanya. terduga lah ya, ayam boneng tuh. Dengar-dengar nih juga waktu itu udah ada kepastian kan soal cawapresnya Pak Anies nih siapa, udah ada kabarnya gitu. Tapi kok tadi di beritanya kayak nggak pasti. Jadi bagaimana nih teka-tekinya? Teka-teki macam apa ini? Itu maksudnya akhir belum pasti atau gimana gitu. Masalahnya koalisi Pak Anies ini nggak cuma ngajuin satu nama, Beb. Tapi beberapa, bahkan ada nama Pak Agus Harimurti Yudhoyono alias Mas AHY gitu. Ini kan juga kuat loh ya. Iya, kan? benar. Digadang-gadang jadi cawapresnya Pak Anies gitu. Ya kalau misalnya ini beneran sih ya seru ya. Karena kan dua-duanya ini kan anak presiden terhormat gitu kan. Yang bakal jadi pendampingnya Pak Anies. Tapi ternyata ya kemunculan nama Ibu Yeni Wahid ini ya setelah Demokrat ini nge-ultimatum Pak Anies dan gara-gara tindakan itu Demokrat itu sempat ya bersih tegang lah sama Nasdem. Sempat Jadi bersih kayak, tegang juga ya. kayak complicated jadinya kan. Iya, bisa sampai selisih paham gitu ya. Emang mana sampai ngultimatum tuh ceritanya gimana sih? Jadi kan koalisi pendukungnya Pak Anies ini kan koalisi perubahan untuk persatuan kan. Nah, udah nih ngusung nama-nama pendampingnya Pak Anies. Kayak misalnya PKS itu nawarin nama mantan gubernur Jawa Barat gitu kan, Pak Aher gitu. Terus Partai Nasdem nyebut nama Andika Perkasa gitu, sampai gubernur Jatim Bu Khofifah gitu kan. Nah, yang terakhir ini ya Bu Yeni Wahid gitu. Tapi ya masalahnya Pak Anies tuh kayak belum nentuin sikap gitu loh. Oh, bingung belum gitu. Jadi ya gak tahu capres dia siapa dan kayak karena nggak ada pasang sikap ini ya bikin elektabilitas 3 partai pengusungnya tuh merosot tajam gitu. Makanya ya diulti sama ketua Bapilu Partai Demokrat gitu, Pak Andi Arief nih. Intinya ya kalau lu belum nembuin cawapres ya bakalan dievaluasi secara menyeluruh nih sama Demokrat gitu. Jadi ruwet kan jadinya ya. Kayak lu harus menentuin sikap gitu loh ya. Ya well, saudara-saudara, nampaknya persaingan Pilpres 2024 ini semakin panas ya. Kita nantiin aja nih siapa sih pasangan resmi dari ketiga baca pres ini. Menarik sih, ntar kayak plot twist gitu nggak sih? Misalnya si A sama si B ini ternyata yang nggak terduga gitu loh. Oh ini yang dulu ini kok jadi sama ini gitu. Iya, kok gini? Kok jadi begini? Apa sih? Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Kemarin teman-teman gue yang dari Medan ini ngasih info kalau lagi marak-maraknya geng motor dan begal di kota Medan. Gila, serem ya, banget. dulu kita beberapa tahun lalu juga ada ya. Iya, ada. Teman-teman gue sama masyarakat sekitar nih katanya jadi resah banget. Apalagi yang dituntut buat keluar malam gitu. Kayak kerjanya malam gitu. Yang Mereka dapat takut shift banget malam gitu kan. Iya, bener banget. Tuh, sampai ada yang kebunuh kah atau gimana tuh? Infonya nih ya, correct me if I'm wrong, tapi dari teman-teman gue katanya ada gitu. Makanya mereka ketakutan banget gitu. Meresahkan kan ini jatuhnya tuh. Terus juga ya sih, infonya Wali Kota Medan Pak Bobi Nasution pun ya jengkel sama aksi kejahatan kayak gini nih. Kayak
kayak beliau tuh minta pihak kepolisian tuh buat nindak tegas para pelakunya gitu. Iya. Udah komplotan kan pasti kalau didiemin. Iya, benar. Gak bisa gitu kan. Terutama yang udah berulang kali ngelakuin kejahatan parah kan kalau dibiarin. Kalau tuh. begal emang tipenya dia berulang kan, nggak yang Bener. sekali 2 kali gitu. Nah ya kalau perlu nih ya, kalau nggak mau nurut udah tembak aja gitu kan. Lagian meresahkan masyarakat banget gitu loh. Kalau semisal nih ada orang baru pulang kerjanya malam gimana? Bener. Masa tiap hari harus ngerasa was-was, nggak nyaman, ketakutan, kan kasihan jadi ngerasa nggak takut mulu gitu loh. Iya, nah ya selain yang pulang malam-malam juga kan ya ada tuh yang jualannya malam Iya, gitu, bener. kayak abang-bang nasgor Iya. gitu. Yang kayak jualannya malam juga jadi resah kan Iya, gitu benar. kan. Ya kalau semisal dipalak gitu ya gimana? Ya masalahnya ya kalaupun nggak luka fisik pun jadi mentalnya jadi keganggu nih. Duh, gue mau buka tempat makan kok Jadi takut gitu, takut takut gitu. ya bener ya, daripada ngelakuin kejahatan mending kerja yang bener deh mas. Jangan malah bikin sama masyarakat kayak gini Bener. gitu. Ya sebenarnya percuma sih gue ngomong kayak gini, nggak bakal Percuma juga, bener. digubris juga gitu, udah paling bener mah ditindak aja udah. Yalah, infonya ya udah ada 4 pelaku yang ditangkap polisi. Nah, pas Oke. ditangkap si pelaku ini ya ngelawan lah. Akhirnya dijedor lah, ditembak kaki keempatnya itu. Ya jangan macem-macem makanya. Kayak timah panas sebenarnya udah mantep tuh. Tapi Udah tuh emang ya, pincang-pincang berarti. yang namanya begal tuh kayak menurut gue lebih serem dari setan sih. Yalah. Asli, karena maksudnya even kayak kita nih udah nyerahin barang gitu, tetap aja ada nyawa melayang gitu. Apalagi kita nih ciwi-ciwi yang suka pulang malam, apalagi ada yang bawa kendaraan kan. Nah tuh hati-hati banget gak sih pokoknya gitu. Mereka nih kayak gak mikir mau cewek kayak mau cowok, kayak kalau udah masalah cuan, masalah duit gitu kayak udah hajar aja gitu. Gak kenal gender, jadi udah dibablas aja gitu loh. Ya semoga aja sih polisi benar-benar bisa ngeberantas aksi begal ini sih ya. Iya, Ngerasain benar. banget soalnya. Dan ya buat para pelaku tolonglah, lowongan kerja nih banyak. Gak usah pakai cara ngilangin nyawa orang yang justru bakal ngerugiin diri kalian sendiri gitu. Iya. Kalau mau dapat duit tuh usaha yang halal. Lowongan banyak, tolong ya, jadi ngapa harus ngebunuh gitu. Bukannya cari kerja tuh susah, tapi lo nya aja nggak mau cari Lonya kerja. nggak niat. Iya, sampai teman gue ada yang panik tuh Sin, kayak dia tuh sampai yang kayak, ini nih Sherlock, gue Sherlock nih, lu liatin ya. Gua Itu dia kayaknya diikutin apa gimana? diikutin dari belakang. Untung nelpon lo ya kalau. Iya, kayak sosokan kayak, ini gue udah di sini nih gitu. Oh, jadi kayak panik dianya. Kayak dia panik, kayak pengen ketemu gue kan. Kalau misalkan ketemu orang kan, lu berapa orang? 10 orang ya, maksudnya Oh, kayak iya, biar iya. si Biar geng motor koordinasi. ini Oh, ada. takut mundur Nah, iya. gitu. Ngeri sih, semoga ditindak tegas lah ya para begal ini gitu. Bener. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari Ami Ray 117 di video timeline Denny Siregar yang judulnya Prabowo sejak kecil nggak pernah susah. Komentarnya gini nih, orang yang pernah merasakan hidup susah tidak takut menghadapi segala cobaan, lebih jujur, lebih teliti, lebih punya rasa empati. Nah, ya gue setuju banget. Iya. Kalau orang nggak pernah susah, di atas terus, ya buat hadapin masalah-masalah ke depan beda banget sama Iya. yang memang merintis dari awal, Iya, benar. dari nol lah. Ya. Ya kalau udah dari nol kan pasti tahu rasanya dan pasti lebih menghargai orang. Itu gue percaya banget Iya. gitu, lebih punya rasa empati. Kayak Iya. struggle-nya lebih kebentuk gitu kan buat. Iya, karena dia tuh pernah di bawah, pernah direndahin apa segala macem. Jadi dia lebih punya istilahnya bekal buat nih gue harus menghargai orang. Iya, lebih bisa, wah ini, oh ya udah kita hargai deh kerja kerasnya. Nggak Gitu. semena-mena. Beda loh, yang emang udah usaha tapi harus dihargai sama yang males. Ya, setuju. Beda kan. Lanjut. Oke, gerak komentar selanjutnya nih dari Gusbar8947 di video gagasan Uki yang judulnya Jangan Puja Anies Seperti Menyembah Berhala. Komentarnya gini nih, saya heran kenapa ada banyak orang hilang akal sehat memilih pemimpin seperti Anies. Mau saja dibodohi dan dicuci otaknya. Ya gimana ya kalau udah ngefans ya? Nggak ngelihat sosok ini bermanfaat apa enggak gitu, yang penting dipuja-puja aja, wah nih Bapak Anies keren gitu istilahnya, kayak yang paling bener gitu, padahal mah bobrok aslinya. Oke, Gitu. nice. Gitu dah, kalau idolanya bobrok, fansnya ikutan bobrok. Ya, Ya, dicuci otaknya bukannya bersih. mungkin kotor. Ya, aduh. Lanjut, Beb. Komentar selanjutnya dari Goodjela 4180 di video Kupas Berita yang judulnya Parah, kok bisa kepala sekolah dan guru ikut bully muridnya? Komentarnya gini nih, mayoritas guru baik negeri dan swasta sudah terpapar paham intoleran dan radikalisme. Mau nggak mau, anak didik tiap hari dicekoki paham khilafah, Islam.
Mendikbud dan Kemenak harus turun tangan, guru-guru harus dicuci gantian dengan UUD Pancasila. Nah dari zaman gue ya, ini dari zaman gue nih, gue udah ngalamin yang kayak gini-gini udah biasa lah gitu. Iya. Ya harus dibasmi emang yang kayak intoleran, radikalisme gitu. Bahaya loh, masa yang tadi tuh yang kemarin kita bilang kan, masa orang non-muslim dipaksa pakai hijab, dibully lagi. Miris. Wah itu sih udah parah banget, terus dikucilin lah, bla bla bla, karena dia non-muslim apa segala macam. Dampaknya apalagi sampai fisik nggak sih? Bener. Parah banget sih, Masa sampai kayak, ngelukain. kamu tuh nggak boleh temenan sama non-muslim kafir, kan nggak gitu konsepnya Pak, Bu. Udah kacau sih itu. Lanjut, terakhir. Nah, komentar selanjutnya nih dari Egoi di catatan Syafiq Hashim yang judulnya Indonesia harus belajar dari kasus Prancis. Jangan semena-mena jadi mayoritas. Komentarnya gini nih, di Indonesia justru mayoritas yang sering membuat rusuh. Berapa kali demo, aksi bela agama, aksi people power, aksi penolakan tempat ibadah justru dilakukan oleh mayoritas. Belum pernah ada sekalipun minoritas membalas atau membuat kerusuhan. Kita semua tahu masalahnya bukan soal mayoritas dan minoritas, tapi tentang ajaran yang menyesatkan. Silakan saja jika ingin denial, tapi minoritas di Indonesia tidak akan pernah membuat keributan karena mereka ajarkan untuk saling mengasihi dan memaafkan. Ya karena mungkin mayoritas kali ya, jadi kayak ngerasa mereka nih punya kekuasaan tadi yang dibilang gitu buat ngewujudin apa yang mereka mau. Jadi kayak kalau udah punya keinginan harus dipenuhin gitu. Ya jadilah kadang mereka nih semena-mena dan gak mikirin kepentingan minoritas itu. Jadi menindas itu, sedih sih kalau dipikir-pikir, kayak minoritas nih kayak nggak punya tempat gitu loh. Sebenarnya gue tuh pengen banget gitu. Kenapa tuh? Kayak yang mayoritas tuh ditaruh di tempat satu, lu jadi minoritas tuh biar ngerasain gitu. Nih rasain nih lu gitu Lo kan. jadi minoritas lu, Kayak diliatin gini, gitu ya, kan. makanya Apa nih gitu. Menghargai lah sesama. Bener, gitu. harusnya gitu. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik ya ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!